Chemistry-nya tuh udah ngeblan banget ya. Harusnya. Coba nanti kita akan lagi setelah ini ya. Gimana El? Kalau misalnya kita narik orang lain untuk main bareng kita, mereka tuh harus jadi bagian dari band kita. Kita nggak paham kalau bisa edition. Anak SMA kan ada Belajar banget lah. Hari Sabtu, hari Minggu, waktunya kita mendengarkan musik sambil bercerita di Soundcore Podcast. Back again with Tisha Miller. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih, harusnya seru ya. Kalau nggak seru, jangan ngomelin gue, tapi ngomelin musisinya aja. Suara gimana? Suaranya udah ketawa penyanyi? Nah, oke, langsung aja. Gue kenalin, di sini sudah ada Daun Jatuh. Kalau yang sebelah sini maunya panggilnya L, jadi kita Al dulu. Anak-anaknya Bunda Maya ya. Bunda Maya ada di belakang kamera. Kita bakalan diajak jalan-jalan ke Eropa. Oh iya dong. Ya, kalau gitu gue mau singkatnya jadi tim sama L. Nggak boleh ya? Boleh ya. Apa kabar? Baik banget ya, oke. Daun jatuh gitu, ini gue udah sesuai nih berdaun-daun. Iya. Ya Malah kan? kita yang nggak ada. Berdaun-daunan. Udah bosan kali ya. Ular nih. Bosan. Oh ada hubungan ya alam ya kan? Oh iya. Ular dan daun. Ini Ular. zookeeper. Iya. Bukan ya. Jadinya ular daun. Oke. Panjang nih ya. Ini kalau ngelihat dari sejarahnya, daun jatuh ini tuh dari zaman SMA. Ya itu 1900 Sejak Kita gitu. ya. Nyotnya menir nanti. Tapi benar-benar dari SMA nih kalian masih bersama tak terpisahkan oleh ruang dan waktu gitu. Ya, kita berdua. Tahun berapa tuh berarti? 2018, 2017. Oh, oke. Itu masih SMA. Masih SMA. Oh, oke, baiklah. Nah, kebentuknya emang pengen bikin band karena ya biasa anak SMA kan maunya kan ini ya aktif, pengen nunjukin, pengen agak caper-caper, atau ada dasar itu doang anak ekskul band, atau emang gue udah lama banget emang cita-citanya pas di umur sekian atau di masa sekian, yuk kita bikin band yuk, dan ya udah berdua gitu, atau gimana? Dulu tuh awalnya lebih ke caper sih. Ada caper. Bener berarti. Karena gini Kak, di SMA kita tuh dulu setiap hari Senin. SMA mana sih? SMA 2 Kota Tangerang. Yes. Oke, Tangerang ya. Yes. Setiap hari Senin habis upacara siswa-siswa yang menang lomba di minggu sebelumnya piala itu tuh dipanggil ke depan kayak penyerahan piala. Gitu. Cuma kan karena kita berdua tidak bisa olahraga ya, tidak mahir di situ. Kalau Timothy sih basket cuma tim B-nya. Juga ke depan Oh iya, tim B-nya bermusik bukan bermain basket. Itu tuh bener juga tuh. Kita kayak mikir gimana caranya biar kita bisa ke depan juga nih. Jangan kita bisa dong gitu kan. Cuma kita pengen ngeband pas itu juga nggak punya uang yang buat beli efek lah macam gitu kan. Akhirnya kita memilih jalan lomba band tapi akustik. Ya. Di sekolah atau di luar sekolah? Di luar sekolah. Gitu. Jadi kita pilih hal itulah, pilih lomba itu supaya on budget sama kita. Kayak udah tinggal gitar akustik, nggak usah efek apa. Terus akhirnya berhasil tuh kita menang lah. Terus akhirnya kita lomba sekalian nyari uang tambahan juga kan, nabung. Terus pas mau lulus SMA, akhirnya kita berdua kayak ngomong, kita harus punya kenang-kenangan nih di SMA supaya nanti diingat. Jadi pas reuni, El mana? El Daun Jatuh. Kalau pensi gitu undang kita aja. Gitu. Terus akhirnya ya udah kita bikin lagu lah dan kita namakan band kita Daun Jatuh. Berarti itu benar-benar debut yang gimana ya, bisa dibilang udah ngerasa profesional gak sih atau enggak? Samsek enggak sih, sama sekali enggak. Jadi debut benar-benar jadi benar-benar keluar sebagai hey kami Daun Jatuh gitu ya. Iya, jadi kayak
kita emang pengen punya lagu yang buat kenang-kenangan di SMA yang didengar sama teman-teman SMA. Pada saat itu ya kita uploadnya di YouTube, sama di SoundCloud. Untungnya udah ada YouTube ya. Untung ya. Bantu banget loh sekarang musisi-musisi yang baru memulai gitu. Tim masih ingat nggak Tim lagu apa Tim yang waktu itu Tim dibawain Tim? Pas lomba? Yang pas lomba yang lagu kemenangan. Pastinya inget dong, karena itu lagu 420 ya. Kita lucu banget di saat kita lomba yang lainnya bawain lagunya lagu-lagu nasional, lagu daerah. Kita milih lagu 420. Ada 2 anak tengil yang memilih lagu 420 untuk lomba akustikan. Dan jurinya kan udah 40 tahun ke atas ya. Jadi mendengar tuh kayaknya. Gitu kan. Mungkin makanya itu kita dimenangin kali ya. Karena dia nggak tahu lagu apa yang kita bawain. Dikiranya itu, ini keren nih. Brilian nih. Anak muda ini dengan lirik yang cukup rumit ya gitu kan. Dan dari situ udah folk. Musiknya udah bener-bener 420. Udah karena pada saat kita SMA kita kan dibesarkan sama musik seperti itu ya. Musik seperti itu 420. Oh iya juga saya masih itu dari kecil. Kalau saya pas SMA tuh kayak isi pensi kan 420 paling teduh. Iya float. Jadi secara tidak langsung juga kita bermusik ke arah situ. Oke. Ya boleh, ini kiblatnya nggak salah selain menghadap kiblat. Astaga. Oke. Ini dan yang mempertemukan kalian berarti benar-benar cuma karena satu SMA di SMA 2 Tangerang aja. Benar-benar anak sekolah. Benar-benar teman banget. Satu kelas kita di kelas 2 SMA itu. Wow. Nggak bosan ya ini bersama terus gitu. Jangan sampai. Iya. Bener nih. Tidak akan ada karya lagi. Berarti ini bertahan karena bermusik. Iya. Tapi karena kita senang juga sih. Dan kita selalu cari hal baru di luar musik, Pak. Cari hal yang menyenangkan. Berarti ini udah ini chemistry-nya tuh udah ngeblend banget ya. Harusnya. Harusnya. Coba setelah ini gimana El sama gue. Oke, ini kan kalau kita melihat perjalanannya berarti dari 2000 berapa tadi? 2017 sampai sekarang. Ya. Bener-bener profesionalnya akhirnya kita jadi band, kita nggak cuma sekedar gonjrengan atau manggung-manggung yang ya udah biasa aja cuma buat hibur, tapi mau jadi musisi gitu. Itu kapan? Dan apa yang jejak apa nih yang lo berdua lakuin buat Daudia tuh? Mungkin pas ini sih momennya kayak kita ngerasa kita musisi nih gitu. Karena kita punya pendengar gitu. Iya, tanggung jawabnya tiba-tiba udah ada gitu. Ya, kayak gitu. Itu di saat kita nyentuh subscriber YouTube 10.000. Iya. Karena tiba-tiba gitu kayak padahal pada saat itu kita lagi ninggalin Daun Jatuh karena pas itu kita udah lulus SMA terus kita kuliah di kota yang berbeda. Bisa nih akhirnya. Bisa. Timothy di Solo, aku di Malang. Pada saat itu terus tiba-tiba kita 10.000 subscriber tanpa kita apa-apain, tanpa kita promosiin. Kita terus mulai banyak. Itu rutin upload terus soalnya. Kalau tidak pernah ngupload konten. Nggak ada apa-apa gitu kayak ya udah kayak lagu itu jalan dengan sendirinya aja. Gitu. Berarti. Rasa jadi luka ya. Rasa jadi luka sama Antara Pagi dan Kau. Iya. Karena waktu itu cuma berdua lagu kita ya. Berdua lagu kita. Karena kita langsung kuliah, jadi udah kita tinggalin gitu. Terus tiba-tiba ya udah jalan begitunya terus kayak di Instagram juga mulai banyak yang DM, banyak yang nge-tag ya. Ini kayaknya kita emang udah kita emang terkenal ya. Belum. Pasti gak mau gitu. Gimana nih? Lagu kita artis. Serem banget mau 10.000 subscriber. Pede tapi itu perlu sih sebenarnya. Iya. Nah, artinya itu yang menyadarkan kalian kalau kita nggak boleh berhenti sampai di sini nih. Toh seberjalannya waktu itu kalian juga tetap nulis lagu karena kan emang semuanya kalian tulis sendiri kan. Iya. Kalian terus nulis lagu. Pada saat itu sih karena kita terbatas jarak kan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar-benar. Cuma pas libur semester pun kayak udah bisa main sama keluarga gitu. Terus pas itu momennya adalah Oke. momennya adalah COVID. Iya Sisi baik dari benar. COVID ya. 2020 bahkan bisa dibilang sampai awal 2022. Iya. Terus jadi awal 2020 itu kita balik ke Tangerang. Online ya kan. Iya, kita bisa ngapain.
Terus kita ingat banget pada saat itu kita pertama kali dapat uang dari YouTube, AdSense dari YouTube. Oh, oke. 3 juta pas itu kita ingat banget tuh kayak, wah, Uang apa anak nih? umur kita dapat 3 juta. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ngapa-ngapain kan. Bener. Dapat 3 juta. Akhirnya daripada dibagi terus ya udahlah Itu habis aja. buat ngopi buat yang lainnya. Akhirnya kita beliin mic pada saat itu, kita beliin mic sama kita beliin soundcard. Rekaman lagi. Di situlah kita kayak yuk kita rekaman lagi yuk. Kita bikin Udah punya alat nih. Iya, dengan alat seadanya lah kita sikat. Oke, kita akan lanjut ngobrolin perubahan era Yes. Daun Jatuh dari indie menuju label hingga hari ini. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers, tetap di Soundcore Podcast. Tapi mengapa tiba-tiba saat kau pergi melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubah dari rasa menjadi luka. Resah jadi luka. Oke, yang resah jangan sampai terluka. Dengarkan saja, resah jadi luka. Ya ampun, itu lagu debut, lagu pertama, tapi jos. Kalau nggak salah masuk ke urutan tanggal lagu viral 50 Spotify. Iya kan? Itu yang lo masukin di YouTube, nggak perlu diapa-apain, tiba-tiba jebret aja gitu. Baru dari situ banyak permintaan, kamu masukin Spotify. Terus kita nanya juga gimana caranya. Kita nggak paham. Jadi kita rilis. Oke, akhirnya harus di Spotify juga. Nah, ini buat kalian anak muda yang gue nggak tahu apa-apa nih soal ngerjain musik yang profesional gitu, tapi ternyata feedbacknya yang ngedengerinnya kok bisa sampai, berarti total berapa sih waktu awal-awal meledak banget? Kita nggak inget angka pasti. Cuma waktu itu progresnya tiba-tiba cepet banget gitu loh. Pas hari 100.000 terus naik lagi tiba-tiba berapa ratus ribu. Pokoknya kita sampai nomor 1 di chart viral. Iya. Dan di YouTube itu kita juga udah masuk ke playlist di musik-musik yang sejenis kayak gitu. Iya, berarti kan ini aja 500.000-an in total, kalau sebulan ada dong ya. Lebih banget ya. Oke. Berarti Mio mainannya ya. Anggap aja kan lupa ya, udah Mio aja gitu ya. Nah, ini langsung berubah. Ini yang akhirnya ngerubah kalian. Oke, kita udah yuk kita jadi musisi. Daun Jatuh nih emang harus muncul ke permukaan, harus dengerin, dan itu jadi memberikan kontribusi ke musik Indonesia gitu kan ya. Dan sampai saat itu tetap konsisten dengan folk musik kalian. Iya, kita masih kayak jauh ini ya. Jadi kayak yang udah nyamannya di sini. Dan ini ya segmennya juga udah Iya, jelas gitu. udah jelas gitu. Pendaki gunung. Pendaki gunung. Anak-anak yang suka ngeliatin batu-batu kerikil, batu-batu koral, gitu juga termasuk ya. Oke. Yang menarik adalah dari folk itu kan musik ya. Biasanya kan gegap gempita tuh banyak banget. Nah, kalian tetap dulu atau gimana? Kalau misalnya show atau gimana manggung atau gimana? Kita kalau manggung ada additional yang kita lagi. Karena butuh support dari beberapa orang. Banyak instrumen lah ya kan kalau gitu ya. Dan bener nggak nih? Kalian berangkat duo, terus sempat jadi band, terus balik lagi duo. Ya. Bagaimana ceritanya? Coba kakak Tim. Gimana kakak Tim? Ceritanya lucu sih. Jadi awalnya
karena debut kita tadi itu udah saja luka, itu kan kita bikinnya berdua. Dan gak lama setelah, bukan gak lama, bahkan hari kita habis bikin lagu itu, kita ada job waktu itu untuk main di weddingan. Oh, menerima weddingan juga. Iya, itu awal job pertama kita itu main di weddingan kita. Dan kita tuh waktu itu dulu merasa kalau misalnya kita narik orang lain untuk main bareng kita, mereka tuh harus jadi bagian dari band kita. Kita nggak paham kalau bisa edition. Anak SMA kan, ada anak SMA. Iya. Jadinya kita sekolah. Oke. Terus. Jadinya kita ambil teman-teman kita untuk main bass, main gitar dan main drum. Tetap teman-teman tapi iya. ya. Dan habis dari situ juga akhirnya ya udah karena kita udah main bareng, ya udah kita sekalian jalan bareng aja deh daun jatuhnya. Jadi nambah 3 orang itu. Berlima awalnya. Terus tahun kemudian kita nambah lagi satu teman kita lagi untuk main keyboard. Karena kita belum ada keyboardis kan waktu itu. Dan setelah itu kita jalan berenam itu kita ngerasa kok kayak gimana ya, kayak nyawanya tetap di berdua gitu. Walaupun kita udah berenam, mau gimana pun daun jatuh ini tetap berdua, nyawanya di aku dan di Vero kayak gitu. Jadi ya udah deh kayak tetap kita balik ke format awal lagi aja berdua. Karena udah paham maksud additional itu apa, ya. Jadi gampang berdua aja kita bisa jalan bersama. Itu agak nyakitin teman-teman kalian loh yang 4 lagi. Gak apa-apa teman-teman. Tapi kalian pernah menjadi bagian kesuksesan, maksudnya ngebawa daun jatuh sampai hari ini gitu kan ya. Terus kalau ngomong-ngomong resah jadi luka, itu katanya jadi salah satu itu kan lagu yang ngebawa kalian juga. Sempet ini gak sih ada komunikasi sama tektokan feedback sama yang ngedengerin apa nih sebenarnya yang bikin lo tuh pada suka sama lagu ini yang ini juga salah satu lagu kesukaan kameramen kita loh. Dan kita kan ingat lirik yang gue oh ya oke. Gue gak tahu bahkan liriknya. Kita selalu ya tanya ke apa menurut kalian interaksi bareng pendengar-pendengar kita ya. Dan pendengar kita pun memang rata-rata seumuran kita gitu. Oke. Jadi mungkin karena kita nulis apa yang kita rasain jadi jujur gitu. Jadi ya mungkin apa yang kita rasain mereka rasain juga kan. Jadi kayak ngobrol sih aja ya. Kayak dicurhatin gitu, kayak dia curhat terus kita bikin lagu gitu. Jadi rasanya tuh kayak gitu. Makanya mungkin itulah yang membuat mereka selalu mendengarkan gitu. Dan kita juga pembawaannya bukan pembawaannya memang kita begini orangnya gitu. Jadi kita memang gimana tuh? sangat merasa dekat dengan pendengar. Oke. Kita langsung bestie ya rasanya. Mereka langsung sobi. Oke. Tapi kan biasa kecenderungannya kan lagu-lagu dengan musik yang seperti kalian bawain kayak folk sih sebenarnya ada juga yang meriah, hype gitu kan ya. Tapi kalau ngedengerin apalagi yang ngedengerin daun jatuh hampir sama begitu kan ya, dengan musik yang sama, lirik-lirik yang ceritanya yang mirip-mirip gitu. Pengen keluar dari situ gak sih? Nanti di 2025 nih mungkin ada yang berubah dari daun jatuh gitu. Itu folk cuman lebih Iya. Pasti kita bakal explore terus ya kan? Mau sih mau explore lagi. Tadi baru kepikiran kayak pengen coba. Iya. Tapi tetap dengan dasar yang folk, berangkat dari situ. Mungkin bisa drumnya. Jadi itu bisa jadi ciri khas dari daun jatuh juga ya. Daun jatuh tuh musiknya kayak gimana sih ya kayak gitu. Tapi pernah nggak di stereotipin yang, which is sebenarnya stereotip yang kalau bagus ya bagus. Jadinya ya keren ya kalian ke bawah ya. Tapi pernah nggak kayak musisi atau musik lo ya sama aja kayak ya mungkin let's say lo suka ibaratnya mungkin 420 jadi kayak ngikutin banget ya atau gimana nih gitu. Iya, seperti itu. Dengan label musik senja nyaman-nyaman aja atau ya gimana? Kenyataan begitu. Nyaman-nyaman aja sih dengan label musik itu kayak kan bukan kita kan yang label kan. Iya, kita juga nggak pernah mendefinisikan kayak gitu juga sebenarnya. Kita nggak bisa ngatur pasar. Iya. Sama mereka suka dengan lagu kita nggak masalah. Oke. Ya, toh kalian juga itu tadi ya bermusik kayak gitu. Iya kan juga kan pasti setiap ngerilis lagu kita juga udah suka dan percaya sama lagu itu. Pasti. Jadi mau kayak gimana? Kita udah puas secara sisi kita sebagai musisi itu kita udah puas pada saat itu. Oke. Nah ini tadi yang udah mention
from indie to label. Nah, itu berubah banget kan. Dari bener-bener sumpah dia nggak tahu additional player tuh apa gunanya. Sampai sekarang Warner Music Indonesia. Warner Music Indonesia. Dan ini single yang dari Warner tuh udah dari 2021 gitu kan ya. Ya 2024 juga nih laris manis. Maksudnya produktif banget kalian kan. Ya. Ini gimana nih perubahannya? Paham kan label ya? Ngerti, udah ngerti ya? Cukup belajar lah Gimana pas beradaptasinya atau pasti ngerasain perubahannya beda banget ya? Sebenarnya enggak sebeda itu sih ya. Lebih ke ya kita mau sama orang karena pada saat itu kita tuh kayak menang lotre pada saat itu. Muda yang tiba-tiba dar gitu. Iya, siapa yang menemukan kalian sebenarnya gitu? Bisa sampai masuk label sebesar. Tiba-tiba viral gitu ya di TikTok, terus kita bingung kan mau apa-apain gitu. Kita harus apa nih dengan hal ini? Sedangkan momentumnya kan nggak lama lah. Sekarang apalagi gitu kan. Kita harus bisa nih memanfaatkan momentumnya. Tapi kalau kita belajar sendiri mau sampai kapan gitu maksudnya? Agak lama untuk gitu. Ekspansi. Iya, ya kan. Cara cepatnya adalah kita jual label dan kebetulan pada saat itu Warner Music Indonesia yang hadir. Ya, Warner Indonesia gitu, Play, Sheeran, Music gitu. Benar. Terus ya udah kita sama Warner Music Indonesia dan dari situlah baru kita belajar banyak hal sih di musik. Manajemennya, pokoknya benar-benar udah nyemplung biur ke industri musik, benar-benar pas di label ya. Ya kita yang awalnya mikir ya masuk label langsung bisa jadi artis gitu. Dan kita udah 3 tahun sama Warner Music Indonesia. 3 tahun kemarin kita pakai buat belajar dan baru sekarang kayak oke jadi ternyata college-nya lah ya di sementara di label, tapi indie itulah yang ngebentuk hal ya. Iya, semangat kita masih semangat indie. Oke, asik, anak indie, semangatnya indie tapi cuannya label. Bunda Maya ngeliat ya. Sudah mantau. Oke, kita mau games di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita mau main bareng sama Daun Jatuh. Balik lagi di Soundcore Podcast, masih bersama Daun Jatuh. Yeay. Ngedabing iklan. Boleh sih. Iya. Cari aja siapa gitu yang mau tawarin. Oke, game time. Ya, kita bakal main bareng. Ini gampang, gak perlu mikir. Karena kan ini kan di sekolah dulu main musik aja kan. Jangan anak teknik. Dua-dua anak teknik kita. Hebat. Oh, maksudnya sibuk belajar. Makanya nggak tahu additional player. Diungkit lagi. Oke, kita bakal main games tes kekompakan. Oke, jadi satu pertanyaan langsung 1, 2, 3. Oke. Gitu ya. Ready. Kompak ya kita bro ya. Ini membuktikan gimana kekompakan kalian. Kalau nggak usah dulu lagi. Oke. Siapa nama lengkap Timothy? 1, 2, 3. Timothy Gunung Tua. Itu gampang gak sih? Kayak kita mau plan juga kayak gue lihat KTP lu ya. Soalnya kadang udah saking ini ya, saking akrabnya jadi Siapa ya terakhir gitu, bisa jadi kan. Oke. Ya udah deh, biar adil. Siapa nama lengkap Feral? 1, 2, 3. Feral Alfirizky. Yeay. Sama suaranya. Feral Alfirizky. Announcement. Oke, next. Kapan ulang tahun Timothy? 1, 2, 3. Suka lagi sama ulang tahunnya tuh. Ya. 1, 2, 3. 3 Juli. Oh, emang dekat? Belum jadi 2 Juli. So ketubas. Wow, berarti perayaannya bisa barengan ya? Gak apa ya? Oke. Kuenya 1 doang. Kuenya 1 aja. Itu aja. Iya. Baiklah. Kapan ulang tahun Feral? 1, 2, 3. 14 November. Aku miring. Lagi saling sayang banget. Lo tuh berdua gimana sih bener-bener mungkin nge-review tiap bulan atau tiap tahun ya? Apa yang update dari diri? Kita akan gaming aja memang. Kalau kita emang tiap hari ketemu kan. Iya. Di luar kita manggung atau ada kegiatan seperti ini kita tiap hari pasti ketemu. Jadi kita emang nge-set waktu kita tuh kayak jam ngantor.
jam 10 sampai jam 5. Biar ada aja yang dikerjain. Iya, gitu. harus ada yang dikerjain apapun. Oke, cakep juga ini untuk bisa ditiru gitu ya. Oke, masih ada. Siapa di antara kalian yang suka telat? 1, 2, 3. Pero. Oke. Cuman beda nyebut nama doang. Ferel yang ini ya. Ferel Alfiriski. Oke. Siapa yang panikan? 1, 2, 3. Kenapa dengan kamu, El? Gak tahu. Padahal panikan tapi suka telat. Aneh ya? Iya, yang bertolak belakang gitu ya. Panik karena telat. Oh, panik karena telat. Oke. Tapi dia waktu menuju ke telatnya dia nggak panik. Iya. Pas mau bilang OTW, Oke, baru panik. Oh iya. Oke, baru. Udah cukup itu pertanyaannya dan ternyata cocok. Cocok sebagai partner bermusik sekian lama. Kita tahu 8 tahun. 8 tahun ya. Oke, berarti 10 tahun ini udah makin ikrip lagi nih. Jangan sampai jadi kembar dempet aja. Oke, ini tadi kan single-single nih yang kita bahas ya. Terus EP juga termasuk yang rajin juga nih bertelur EP-nya nih. Ntar gue lihat contekan dulu. Banyak soalnya. Dari 2022 ada EP ya kan. Seroja bener? Ya. Seroja ada 6 lagu atau 6 tracks. Terus 2023 Seru nih. Terus ini yang ada duet sama No Stress juga di situ ya. Sama 2024 ada juga nih Kimi tapi ongoing. Masih mau dilengkapin gitu ya. Nah, dan kalau misalnya mau ditengok lagi di EP kalian ini kan cenderung lagu-lagu yang baru juga gitu kan, nggak ada pengulangan gitu. Emang fokusnya kalau dari label sendiri ya udah kalian bikin EP dulu deh gitu. Yang sebenarnya lagu-lagu kalian kayaknya udah cukup nggak sih buat album ya. Kenapa tuh? Ini trik atau seperti apa atau gimana? Oh, ini bagian dari strategi. Oke. Kayak mungkin EP aja, soalnya kayak album tuh kayaknya orang butuh effort untuk mendengarkan satu album, butuh waktu atau butuh dan kitanya juga masih muda, kayak masih belum siap gitu punya album tuh. Kayak berumah tangga. Iya. Lo ngomong kayak mau berumah tangga, men. Karena rasanya kalau album itu cerita yang kita harus bawa tuh harus diurut kayak gimana gitu. Iya, jadi kayak punya beban yang punya tanggung jawab. Iya, nggak bisa. Ya udah, nggak bisa gerak yang nggak bisa jangan terlalu digercekin. Konsepnya harus benar-benar mateng gitu ya. Tapi bukannya EP ya kurang lebih kayak gitu-gitu juga ya. Ya cuma EP kan lebih ringan gitu. Kayak lebih santai. Oke. Nah, ada Seruni, ada Seroja. Seruni. Kan dua kata itu kan kayaknya sebenarnya dalam ya inilah ya agak dalam satu kelompok suasana lah gitu. Emang nyambung atau enggak sih? Itu bunga. Jadi Seruni itu bunga. Seruni ya bunga, oke. Seroja juga bunga. Jadi kayak itu kan nggak bisa sih. Oke. Terus tapi kayak judul-judul, pemilihan judul, terus lirik juga apa ya? Kan kayaknya spesifik banget dan bisa dibilang agak berat sih sebenarnya lirik-lirik yang nggak biasa lah gitu. Inspirasinya itu gimana? Inspirasinya dia tuh bukan baca buku ya. Iya. Aku juga enggak yang film banget. Jadi apa yang aku lihat setiap hari sih, yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku rasakan. Ya. Jadi dari 3 hal itu aja. Bisa tuh ya dengan lirik langsung menciptakan nulis lirik-lirik yang kalau gue bilangnya berliku-liku gitu. Iya. Soalnya kan nggak biasa, ya gitu kan. Vibe-nya nggak. Nah aku tuh senang ngobrol sama orang. Jadi kalau misalnya kakak ngomong satu kalimat yang menarik, pasti anak itu dengan catat. Jadi nggak ngomong jorok kan. Oke. Nah itu kan berarti kan dari kebanyakan dari kepala dia atau kalian ini juga nih duet juga untuk nyiptain lirik atau musik atau gimana gitu. Kalau lirik kebanyakan dari Ferel. Cuma kalau misalnya udah musik dan aransemen kita bareng-bareng lagi. Oke. Musik itu. Nah, kalau folk itu kan emang
lebih ke apa ya, musik yang eksperimental juga nggak sih gitu kan. Nah idenya kadang inspirasi datang dari mana aja. Kalau misalnya untuk musiknya biasanya kalau kita bikin lagu kita nge-jamming aja gitu sih. Jadi misalnya kalau mau bikin lagu dengan vibes yang sedih atau misalnya galau kayak gitu, jadi aku mainin chord-chord yang emang sekiranya bisa ngebawa ke perasaannya ke situ gitu. Yang pedes yang dentingnya tuh yang secara nggak sadar nanti tiba-tiba kita nemuin kayak humming atau alunan-alunan nadanya dari situ aja gitu, kita ngalir gitu aja. Wah, kalau begitu kita masih akan ngobrol lagi nih. Kita akan ngobrolin banyak sih, contohnya banyak. Mana pokoknya ngobrol aja karena kan setiap musik pasti punya cerita. Begitu juga dengan Daun Jatuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sangkor Podcast. Semua cerita terima tanpa berharap apa-apa. Namun kau butuh ku di sini. Namun jika kau temukan lagi yang bisa membuat terganti, ku terima karena telah kuduga aku hanya tempat untuk singgah. Ini mau singgah kemana kakak? Singgah ke hatimu. Singgah ke hatimu. Ini termasuk yang paling anyar nggak sih bisa dibilang gitu? Paling baru ya di 2024 November awal. Oke. Ada Prilly Latuconsina. Iya. Kenapa gitu Prilly? Ada yang bukan sama Prilly? Cuma kita sama-sama orang Tangerang kan. Yes. Oh iya. Jadi Prilly itu adalah tolak ukur anak sukses. Yes. Ikon Tangerang. Jadi kayak orang-orang tua Tangerang tuh kayak Prilly di TV gitu. Buset, gitu. Oke. Kalau Sumedang punya Teh Ocha, Tangerang punya Prilly. Padahal gini loh. Bukan ya. Kita contoh buruk ya. Enggak, ternyata mereka humble, enggak narsis amat. Jadi maksud gue kalau misalnya aktris gitu Prilly, kalau musisi ya Daun Jatuh. Gimana sih? Oke, kenapa Prilly? Kenapa dapetnya dia juga nyanyi di situ dan kalau dilihat kredit ada nama Prilly juga di situ. Jadi sebenarnya lagu ini tuh udah setengah jadi ya. Udah setengah jadi ya. Terus kita punya A&R namanya di Warna. Dia kenal sama Prilly, terus dikirimin kan lagu. Awalnya sih cuma pengen gimana menurut lo lagu ini. Oke, berarti udah jadi nih sampel. Iya, udah jadi demonya setengah jadi lah. Terus Prilly suka dan iseng tuh pada saat itu kayak yaudah collab yuk Daun Jatuh gitu. Ternyata dia mau gitu dan kita pun kayak ya ayo aja kalau emang pengen collab dan kayaknya memang di lagu ini tuh kita nggak butuh penyanyi collab yang tekniknya gimana gitu. Emang kita pengen rasa aja yang bisa mengolah rasa gitu, mengantarkan rasanya semakin kena gitu. Dan ya Prilly kan aktris kan pendalaman rasanya. Iya. Oke. Tapi emang sebenarnya soal apa sih Singgah? Soal cewek dan cowok rest area. CWK ya. CWK rest area. Cuma di lelah hampir itu dia. Tempat singgah doang. Lelah kebelet gitu kan, perjalanan jauh kebelet gitu kan. Kalau bensin udah full lagi, seger lagi, jalan lagi. Curiga besok-besok ada juga sate Marangi. Ayam cigannya. Sama itu ya, tape. Tahu Sumedang jangan lupa. Udah agak dingin. Ya udah melempung itu ya. Oke, ngomongin apa sih nih, kita lagi promo? Iya, benar. Apa namanya?
ini kan udah dilepas ya, udah bisa didengar di platform musik. Tapi sementara kan dia masuk di EP yang paling terakhir, Kini. Nah, yang masih ongoing. Nah, gimana nih feedbacknya? Ini suatu kunci juga menggait Prilly atau ya kan pengen nih selama ini kan belum pernah selain sama No Stress ya emang sekalian satu alam gitu kan. Ini kan beda. Iya kita belum pernah sama cewek sih. Tapi kita pernah sama Soulja. Soulja kan ada ceweknya. Tapi maksudnya kayak solois yang cewek. bukan penyanyi ya. Iya, yang biasa bukan penyanyi deh. Ya kita belum pernah kan. Jadi ya menarik sih. Terus kayak kita dapat baru dari podcastnya Prilly. Oke. Wah seru nih jadi ini ya. Jadi bisa dapat feedback dari dua pihak gitu kan. Kalian punya nama fanbase mungkin? Ada. Apa tuh? Hamparan hijau. Hamparan hijau. Oke. Hamparan hijau yang menangkap dunia. Yang menangkap serbunyi dan seru jadi satu. Jadi lirik deh, gitu kan. Tapi berarti feedbacknya oke nih, maksudnya dengan memasukkan suara Prilly, suara vokal cewek vokal cewek yang ya seperti dia gitu. Cara lagunya sih kita ngerasainnya jadi rasa dari lagunya makin terolah lagi dan apa yang pengen kita sampaikan lewat lagunya juga makin tersampaikan gitu dengan adanya di lagu ini. Apalagi udah ada musik videonya nih. Udah ada di situ Timothy yang acting. Iya. Nah itu kan hal yang baru nih. Atau menurut lo biasa aja atau kebawa sama biasa aja ya. Biasa aja. Gimana? Ya pasti waktu itu deg-degan sih. Cuma ternyata dari couple-nya juga gak yang kayak ngejudge atau ngehakimin dan lutut gitu. Santai juga ya anaknya. Diarahin. Seru kok. Jadinya pengalaman baru ya buat lo itu bisa dibilang. Buat lu sih. Itu kemana? Sangat penting pada saat itu perannya menjadi penjaga perpustakaan. Sangat penting. Itu lo cameo. Kalau cameo di film-film Hollywood itu kan berarti paling mahal bayarannya karena makanya dapetnya dikit. Gitu ya. Oke. Nah ini udah ada pengalaman sama masukin vokal cewek yang sebenarnya nggak berangkat dari penyanyi. Nextnya bakal siapa nih seru nih, ada sebetulnya itu jadi konsep baru nggak dilihat di kalian sendiri deh melihatnya gimana? Featuring lagi atau susah nggak sih sebenarnya? Nggak segampang itu untuk tinggal nge-guide musisi lain untuk featuring. Sebenarnya kalau emang udah basicnya kita udah temenan gitu terus kita udah kayak saling tahu dan kita juga sama ini ya gampang-gampang sih sih. Tapi untuk EP yang bakal datang ini udah cukup sih kita udah itu kan cuma ada 6 lagu juga. Iya. Kalau kebanyakan collab jadi album kompilasi. Bingung jadinya. Halo, fokus on me gitu kan. Oke. Nah ini Kini di EP Kini ini berarti kan masih baru ada satu kan Tuksiga atau sebenarnya udah ada nih, cuman belum masuk dan belum rilis aja. Jadi di EP yang bakal nanti yang itu ada 6 lagu, tapi yang baru kita rilis itu 3. Oh, sudah ada 3, oke. Ada waktu dan Tuksiga ini. Nah, nanti nama EP-nya pun ada tambahan bukan Kini doang. Apa tuh? Kini dan sampai kapanpun. Apa tuh maksudnya? Ada visinya kayak Kini dan sampai kapanpun. Sebenarnya sih itu ada harapannya juga. Tapi di balik itu tuh pada saat itu kita kayak mencoba mengurutkan si judul lagu kita gitu. Dari 6 lagu ini kita coba susun terus jadi satu kalimat gitu yang bagus gitu. Jadi kalau panjangnya itu adalah Kini gelas nutrisi. Kini gelas nutrisi selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Jadi kalau disingkat Kini dan sampai kapanpun. Harapannya kita berdua bisa Kini dan sampai Amin. Paling kencang. Oke. Tapi agak nganya untuk singgah sampai kapanpun. Singgah ya singgah aja. Kalau sampai kapanpun jangan singgah doang dong. Nah itu ada menariknya juga. Jadi kayak kalau dilihat kan Kini gelas nutrisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Nah kita tuh kayak harapannya EP ini kalian dengerin deh gitu. Kalau kalian butuh rasa-rasa yang kalau kalian udah full nih rasanya, ya udah kalian cari lagi ke musisi lain, ya udah
selalu Tapi di sini nanti kalau kalian pengen singgah lagi kita selalu ada di sini. Jadi semoga masih ada waktu sampai kapanpun. Banget sih kan yakin kalian masih muda. Sangat bijak loh, beneran deh. Keren. Oh, tuh kan bener maksudnya ada filosofi, ada balutannya tuh ternyata kayak gitu ya. Jadi soalnya mindset kita mulai berubah gitu kayak dulu mungkin 3 tahun yang lalu kita mesti kayak star. Popstar di ibu kota, harus di ibu kota, pendengar kita banyak, idolakan terus kayak sekarang itu nggak harus begitunya deh gitu ya. Kayaknya kita lebih senang kalau kita ngobrol kayak gini terus kayak kita bawain lagu kita di depan orang tanpa suara, intimate gitu kayak. Nah, baiklah hamparan hijau. Tunggu mereka di lokasi-lokasi terdekat. Oke, masih ada 1 segmen lagi kita ngobrol bareng film itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast masih bersama Daun Jatuh. makin kan. Latihan di tadi ya. Bagus. Dari semalam aja Dari semalam daun jatuh. Tiba-tiba langsung daun jatuh. Kita masih mau main game lagi ya. Ayo dong. Kekompakan lagi. Kekompakan sama kosakata lagu-lagu. Singing with Daun Jatuh kenapa games ya. Jadi gue akan nyebutin 1 kata, dari kata itu lo cari lagu nyanyi. Ini gimana deh hasilnya nih? Aman dia. Dia orang Batak jadi apa? Gunung tua kakak. Tua apa? Oke. Gue akan sebut. Cuma nanti rebutan. Jadi sebut nama. L, tim gitu ya. Kita mulai. Kata pertama. Malaikat. 1, 2, 3. L. Maka juga tahu siapa dari juaranya. Oke, baiklah. Sip. Kata kedua. Kini. L. Belum. Kok mikir? Gue kira ada hitungan. Iya. Baik, konsisten. Lagu band terbagus ya. Itu nggak berlebihan. Tadi kan gue udah bilang pokoknya kita aman. Lu bertolak belakang tiba-tiba ya. Jadi, coba dinyanyikan. Mentari pun tak berarti lagi. Oh, oke. Daun jatuh. Daun jatuh. Kini, tadi nggak dinyanyiin tuh. Itu berarti itu ya jadi salah satu di dalam Pembuka EP. Ya, pembuka EP. ya. Track pertama. Kini dan Sampai Sampai kapan? oke, next. Kita 1, 2, 3. Tidur. Kita. Gue juga nggak bilang nih nggak bisa bilang. Tim. Oke, silakan. Kita kemana? Mau kemana? Oh tulus, oke. Wah, bener tuh Boleh. Skornya hitung sendiri ya. 2-1. 2-1. Masih hostnya nih. Oke, next. Andai. 1, 2, 3. L. Yes. Dari dia. Oh iya. Oke. Sip. Next. Rasa. 1, 2, 3. Rasa. Kalau friend. Rasa sayangin. Iya benar. Rasa sayangin bisa. 2-1 berarti. Masih Hamparan daun jatuh. Hamparan Hijau ini. Baju juga hijau. Oke. Terakhir. Rumah. 1, 2, 3. L. Rumah kita sendiri. Oke. Baiklah. Lumayan. Berapa skornya kakak? 3-2. Oke lah, boleh lah. Jadi 1 dong. Belajar lagi ya. Sebenarnya bisa diasah ini. Bisa. Kenapa dia hanya disuruh bergitar saja dan Anda saja yang menyanyi? Enggak, soalnya kata orang-orang Timothy itu ganteng. Asal sebelum ngomong, kalau udah ngomong jadi mending sebisa mungkin jangan banyak ngomong dia. Suara saya ya. Iya. Pernah kejadian gituin tim. Tapi Jangan ya. Jadi ini jadi sedikit balik sih. Nah, waktu awal banget ngebentuk itu gue
instrumen aja lo aja yang nyanyi. Dia itu mutusinnya gimana sih? Emang udah sadar diri akan kemampuan masing-masing Iya. dan Dengar gitu aja ya. Gitu aja jadi gitu kayak aja. udah tahu gitu kayak. Di kelas Velo suka nyanyi, terus suka main gitar. Terus Timothy emang sedikit ngomong kalau di depan orang. Sedikit ngomong aja. Oke. Dulu tapi sekarang karena Ngomong. jadi mau ngomongin Tapi aku juga capek. capek kapan Gitu kan. Soalnya tadi dia bilang alasannya jari gue pendek, jadi gue nggak main gitar kan. Alasan saja itu sebenarnya ya. Oke, nih ada satu pertanyaan buat kalian nih sebenarnya gini. Udah 8 tahun juga nih bareng-bareng. Tadi udah kebukti lah chemistry-nya. Udahlah mantap lah ini untuk bersama sampai kapanpun. Lu bantu promo terus nih. Coba nih, ada nggak hal yang belum pernah kalian ungkapkan satu sama lain sebelumnya, misalnya unek-unek ya mungkin gak usah jauh-jauh deh, gue bantu deh dalam proses yang sekarang deh nih, EP yang sekarang nih yang masih ongoing. Mungkin ada unek-unek yang tadi mungkin pas berangkat ke sini nih harusnya gimana nih belum disampaikan. Dia telat ya hari ini? Enggak. Ya gak bisa ada. Apa juga? Yang simpel-simpel aja, atau enggak? Lu tuh tadi lupa manasin mobil kayak apa kayak. Ada nggak? Ini dalam produksi atau keseharian? pesan aja kali ya. Pesan boleh. Ini kayaknya sebenarnya udah ada nih. Nggak ada juga kayak lebih unek-unek ya nggak ada soalnya. Kalau nggak Apapun yang kita rasain kita. apapun nggak mesti unek-unek juga. Tim. Nggak bisa. Gue pengen juga pegang pundak masing-masing kawannya. Aduh. Nggak. Pesannya apa ya? Ya karena kemarin kita baru datang ke Ami. Oh iya. Oke. Terus nggak dapat pialanya lagi. Tapi masuk kombinasi tuh tetap lupa. Jadi kombinasi apa nih? Duo. Karya produksi pop balada. Oke, pop balad berarti ya. Nah, terus apa yang mau disampaikan setelah melihat Ami kemarin itu? Enggak dari kan kita udah 3 kali ya. Kayak dari 3 kali ini Timothy itu yang paling terlihat kecewa kemarin. Jadi tenang aja Mas. Kita tulis lagu yang enak lagi. Asik. Habis ini Mas langsung Mas. Tim, ayo. Ini kayaknya dia ini. Sama. Kita harus membuat dia bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, Tim. Atau sama gue. Loh. Kita terus ngelakuin apa yang kita bisa lakuin ya. Kenapa? Kita terus membuat karya-karya yang orang-orang suka. Yes. STD loh. STD ya. Tapi gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin sebuah awalan. Nanti pas turun keluar dari studio ini, siapa tahu ternyata ada hal yang kalian ungkapkan yang menjadi sesuatu gitu ya. Kita ada satu lagu di EP yang bakal nanti tuh kayak pesan untuk satu sama lain. Judulnya Untuk Selalu Senang. Untuk selalu senang. Oke. Jadi bisa. Nanti. Itu kapan jadinya? Benar-benar full akan rilis EP ini. Januari harusnya. Semoga tidak. Semoga lancar. Akan diikutin sama music video mungkin? Akan ada satu visualizer ya. Visualizer. Untuk Selalu Senang itu. Ya? Iya. Oke, itu akan menambah ambience dari cerita Fox Ballad ini gitu ya. Oke, baiklah Daun Jatuh. Thank you for coming. Terima kasih. Seru ngobrolnya gitu ya. Semoga nanti menerima curhat untuk menjadi lagu. Menerima. Oke. DM kita selalu terbuka ya. Itu dia DM. Coba disampaikan di mana bisa meraih kalian gitu dari sosial media atau musik platform. Monggo. Teman-teman, silakan di follow Instagram kita @doyatmusic. Dan kalau mau lebih dekat lagi, lebih sering lihat kita ada di TikTok kita @doyatmusic juga. Dan kalau Instagram pribadi aku @ankinmuson. Dan aku @timothy sitompo. Wah, dikeluarkan itu dia. Oke, thank you, sehat terus, sukses terus. Ya, semoga tadi niatan-niatan berbisnisnya sebagai anak teknik industri dan teknik pertanian bisa lebih berguna. Amin. Bagi nusa dan bangsa. Berat ya. Menteri Pertanian. Oke, kalau gitu kita bungkus Music Lovers. Thank you for watching. Jangan lupa tetap saksiin Sound for Podcast hari Sabtu
dan Minggu di Nusantara TV sahabat kita jam 12 waktu Indonesia Barat. Gue Syafri Miller dan Daun jatuh. pamit dulu ya guys. Bye. NTV Sahabat Kita.